alhamdulillah saya tidak pernah yang namanya gagal. Karena ketika kita mau mencoba itu sudah berhasil. Yang gagal itu ketika kita nggak mau mencoba. Secara alami si tanaman ini pasti akan berbuah ketika sudah waktunya. Jadi tidak usah dipaksa lah. Di tanaman itu ya apa adanya, nggak usah dipaksa. Karena ini kan juga ada faktor X juga. Karena memang kalau saya pribadi menjadi petani itu adalah berbisnis dengan yang di atas. Kalau memang sudah seperti itu, kalau kita mau pakai booster apapun memang belum dikasih ya tetap tidak akan keluar buahnya. Perkenalkan, saya Danang, saya pengelola kebun alpukat dalam Agropark, lokasi di Sidoarum, Godean, Yogyakarta. Saya seorang IT ya, dan yang terakhir ini saya lagi fokus di pertanian. Di dunia pertanian ini saya mendapatkan, bisa dibilang kesenangan ya. Jadi saya harus setiap hari aktivitas, saya mendapatkan ilmu baru lagi. Intinya saya harus berkenalan dengan tanaman tapi kita tidak bisa berkomunikasi langsung. Itu salah satu yang membuat saya lebih suka di tanaman. Saya harus mengetahui si tanaman ini sakit apa, tanaman ini membutuhkan apa. Itu salah satu tantangan yang membuat saya tertarik di pertanian sekarang ini. Dan juga insya Allah hasil pertanian untuk ke depan itu sangat dibutuhkan. Setahu saya memang bisnis pertanian itu tidak akan hilang setahu saya selama kita semua masih butuh makan. Saya memutuskan untuk berkebun alpukat. Salah satu alasan saya karena buah alpukat buah yang cenderung stabil untuk saat ini ya. Dari segi harga, dari segi permintaan. Selain itu juga kita bisa lebih sehat ya, karena harus di luar ruangan, harus aktivitas fisik seperti itu. Alpukat saya pilih selain harganya stabil, juga nanam alpukat itu mudah. Kita yang penting fokus di pengairan sama pembersihan lahan, dan yang terakhir pemupukan. Saya memiliki prinsip seperti ini, sesuatu hal yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, itu bisa kita pelajari. Tergantung kitanya mau belajar atau tidak. Terutama alhamdulillah saya tidak pernah yang namanya gagal. Karena ketika kita mau mencoba itu sudah berhasil. Yang gagal itu ketika kita nggak mau mencoba. Jadi ketika kita sudah mau mencoba dan nanti hasilnya bagaimanapun juga itu sudah berhasil. Kadang-kadang kita berbicara berhasil itu hanya sebatas finansial, padahal di luar itu lebih banyak lagi. Contoh, minimal kita dapat pengalaman. Ketika kita tahu tanaman itu akan mati, kita sudah tahu, oh kita nanti akan nanam tanaman yang serupa dengan cara yang lebih baik lagi. Makanya saya tadi bilang, saya tidak pernah gagal. Saya menanam alpukat untuk varietas Mickey, Alligator, ada kelut, dan ada juga Red Vietnam. Selain itu juga ada beberapa varietas tambahan namun tidak banyak. Seperti Nicole, ada juga Kenzu, dan lain-lain. Untuk saat ini yang sudah saya rasakan dari segi penjualan yang baik itu Mickey. Permintaan alpukat Mickey cukup banyak. Bagi teman-teman yang ingin berbudidaya alpukat atau tanaman keras yang lain yang sifatnya buah-buahan, saran saya itu yang penting selain lahan kita harus siapkan dulu airnya. Setelah air baru kita siapkan bibit. Baru yang terakhir adalah kita rawat. Apalagi usia 1 tahun pertama itu tidak boleh yang namanya telat siram. Jadi saya bisa bilang kalau nggak punya air nggak usah menanam alpukat. Selain itu jika teman-teman mau tanam, kalau saran saya tanam sistem busut. Sistem busut itu nanamnya lebih tinggi dari tanah yang ada. Selain itu juga tanamnya jangan terlalu dalam. Salah satu teknis yang sepele tapi sangat-sangat membantu kita adalah, kalau saya prinsipnya tanaman itu ketika kelihatan akarnya itu tanaman akan lebih sehat. Salah satu sistem perawatan dan teknik penanaman yang saya lakukan yaitu penanaman jarak rapat. Bahkan ada tanaman saya yang blok Mickey itu hanya saya tanemin 3 meter kali 6. Yang kedua, kalau yang jaraknya 3 meter biar tidak kepentok, itu saya lakukan yang namanya pemotongan pucuk atau pruning. Termasuk ketinggian alpukat juga saya atur agar di tanaman alpukat ini tidak tinggi menjulang. Rata-rata tinggi alpukat saya hanya sekitar 3 sampai maksimal 4 meter saja. Jika berbicara hasil, misalkan dibandingkan dengan tanaman alpukat yang tinggi menjulang, per pohonnya memang kalah. Namun di sisi lain, saya menanam jauh lebih banyak.
Selain itu perawatan juga lebih mudah. Contohnya kita mau melakukan penyepraian. Kalau tanaman kita hanya 3-4 meter itu sangat bisa saya lakukan. Namun kalau sampai tingginya sampai 6 atau 7 meter itu kan saya harus sticknya harus panjang atau alat spraynya harus yang kuat untuk mencegah jamur, mencegah hama dan lain-lain. Kita harus lakukan penyepraian rutin dan lakukan pemangkasan. Semakin sering kita melakukan pemangkasan, batang bawah itu akan semakin cepat besar. Selain itu juga nanti faktor kita seleksi buah. Buah di tanaman saya ini saya seleksi ketika usia buah itu masih dini, itu saya seleksi yang bagus, yang saya pelihara, yang tidak bagus saya buang. Ketika tanamannya 6 atau 7 meter itu kan merepotkan saya nanti. Maka dari itu saya fokus di tanaman ini biar tetap pendek. Untuk hasil insya Allah bisa maksimal karena dalam satu hamparan lokasi misalkan 1000 meter. Kalau metode saya ini bisa saya tanemin bisa sampai 10 atau sampai 20. Nah, ketika yang tinggi mungkin 5. Jadi populasinya lebih banyak, maka kalau totalan ya tetap dapatnya lebih banyak. Untuk lahan jauh lebih hemat. Apalagi di sini itu kan lahannya kan lumayan ini. Jadi harus dimaksimalkan. Salah satu metode pengendalian gulma yang saya lakukan adalah saya menanam tanaman cover crop. Tanaman cover crop yang saya pakai di sini adalah Arancis pintoi sejenis kacang-kacangan. Itu fungsinya untuk mengendalikan gulma liar karena sifat si Arancis pintoi ini tanamnya itu terlalu rimbun sekali, jadi sampai dia tidak ada celah untuk gulma yang tumbuh. Walaupun ada tetap 1-2, tapi itu sangat membantu kami yang di lokasi untuk tidak harus kejar-kejaran membersihkan rumput. Selain gunanya untuk pengendali gulma, di Arancis pintoi ini dapat menggemburkan tanah. Jadi di bawah Arancis pintoi ini banyak sekali unsur hara, bahkan tanahnya ini benar-benar gembur. Selain itu, setahu saya Arancis pintoi ini mengundang nitrogen. Nah, nitrogen itu juga sangat dibutuhkan tanaman, jadi kita bisa irit urea. Salah satu tujuan bertahan itu adalah kan berbuah ya. Jadi ketika kita nanam terus cepat berbuah itu secara naluri itu seneng gitu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang saya mencoba untuk menghindari, yaitu tidak menggunakan booster. Nah, yang saya lakukan adalah melakukan perawatan dan melakukan pemupukan yang tepat. Secara alami si tanaman ini pasti akan berbuah ketika sudah waktunya. Jadi tidak usah dipaksa lah. Jadi tanaman itu ya apa adanya, nggak usah dipaksa. Karena ini kan juga ada faktor X juga. Karena memang kalau saya pribadi menjadi petani itu adalah berbisnis dengan yang di atas. Kalau memang sudah seperti itu, kalau kita mau pakai booster apapun memang belum dikasih ya tetap tidak akan keluar buahnya. Setelah kita melakukan penanaman, nah, yang terakhir kita adalah nyari pemasukan ya. Nah, faktor pemasukan itu yang kita harus dipikirkan dari awal ya. Kalau yang saya lakukan adalah saya memperluas jaringan penjualan, tidak hanya setor ke pengepul, namun saya juga harus menjual ke pelanggan langsung, terutama saya menjualnya secara online. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah saya membangun komunitas dalam bentuk channel YouTube atau yang channel-channel lain. Selain itu juga ketika saya panen, saya menjualnya juga tidak terlalu memberatkan agar semua pelanggan saya bisa mencicipi. Semakin saya mendapatkan pelanggan dan saya bisa menjaga kualitas, insya Allah nanti secara penjualan saya bisa mendapatkan jauh lebih banyak lagi. Pertama saya jualan dari pengepul, saya jualan dari sekeliling saya, yang ketiga saya penjualan dari sisi online. Untuk pasar, setahu saya untuk alpukat tidak menjadi masalah. Bahkan sebenarnya sekarang pun saya sudah mendapatkan banyak permintaan alpukat. Namun saya memang belum bisa memenuhi karena produktivitas saya masih rendah. Salah satu hal yang menarik mungkin banyak yang merasakan ya. Jadi mau bertani nggak punya lahan, mau bertani nggak punya modal. Nah itu sebenarnya alasan klasik kalau buat saya. Kalau kita nggak punya lahan, kalau kita nggak punya modal, kita harus punya tekad. Di sekitar kita itu pasti ada orang yang punya lahan, yang lahannya nganggur, yang mereka tidak punya waktu. Kita bisa ajukan mereka. Anggap aja kita ajukan proposal lah. Saya mau menanam seperti ini, prospeknya seperti ini, dan saya ingin mengajak bapak atau ibu yang memiliki lahan untuk bekerja sama untuk saya tanemin. Nah, jadi semua hal itu sebenarnya tinggal kitanya aja. Kalau kita sudah berbicara nggak punya modal dan kita nggak mau gerak ya selesai.
Monggo teman-teman nanti jika ingin main ke sini silahkan, nanti kita belajar bareng, atau misalkan mau membeli hasil produksi kami, insya Allah ada walaupun masih sedikit-sedikit. Untuk kontak kami bisa kunjungi Google Map Dalem Agropark, atau saya juga punya channel YouTube di Dalem Agropark. Nomor telepon sudah saya tercantum di map, saya cantumkan di channel-channel sudah saya cantumkan. Untuk yang mau belajar jarak jauh juga saya insya Allah rutin upload di YouTube sama di TikTok, ada juga di sosmed yang lain, bisa diikuti, monggo silahkan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel Cap Capung. Terima kasih.